Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar putra-putriku semuanya? SD Mugres, Kampus A dan Kampus B. Tentunya kita ucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang telah memberikan, menganugerahi segala kenikmatan kepada kita sehingga pagi ini bisa bertemu kembali atau siang ini dalam kaitannya Pak Roni ingin belajar bersama tentang membedah kisi-kisi Al-Quran, melanjutkan materinya Bu Mimin. Jadi saya nanti akan menyampaikan membedah kisi-kisi mulai nomor 26 sampai 50. Diharapkan nantinya kalian betul-betul mencermati, betul-betul memahami, dan betul-betul dapat menguasainya, lebih-lebih mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya materi ini dijadikan sebagai bekal untuk menghadapi ujian ismubah. Tentu saja kita berdoa dulu anak-anak, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, selanjutnya kita simak PowerPoint yang akan kita bahas bersama dalam video kali ini. Selamat menyimak, semoga sukses. Terima kasih. Baiklah anakku sekalian, kita mulai bedah kisi-kisi Kurdis untuk kesiapan ujian ismubah besok. Semoga nantinya mendapatkan nilai yang memuaskan. Karena itu mari kita cermati baik-baik supaya tidak salah paham. Seperti Pak Roni sampaikan tadi bahwa Pak Roni akan memulai dari nomor soal 26. Nah, nomor 26 anak-anak, kalian disuruh mampu memahami isi kandungan surat At-Thariq ya, yang di blok tebal ini jawabannya. Bisa muncul jumlah surat, bisa muncul diturunkan di mana, karena surat pilihan ganda. Jadi kalian harus memahami betul ya, bahwa surat At-Thariq ini yang pertama adalah urutannya yang ke 86, ayatnya 17 jumlahnya, diturunkan di Mekah karena golongan surat Makkiyah. Nah, kenapa dinamakan At-Thariq? Diambil dari surat At-Thariq ayat yang pertama, wassamai wat-thariq. Sedangkan ayat 5 sampai dengan 7 di sana Allah menjelaskan bahwa penciptaan manusia itu menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-6 menceritakan atau membahas bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari air yang dipancarkan dari sumsum tulang belakang atau sulbi. Setiap diri manusia itu selalu dipelihara dan diawasi oleh para malaikat. Allah lah yang menghidupkan manusia ya. Dan suatu saat akan kembali kepadanya. Pada hari kiamat nanti tidak ada kekuatan yang dapat menolong dirinya selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 27, kalian disuruh melafalkan bunyi surat At-Thariq ayat yang pertama. Kalau kalian tidak hafal nggak bisa membunyikan. Nah, jawabannya sudah di blok Pak Roni dengan huruf tebal ini. Bunyinya adalah wassamai wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Situ kalian harus hafalkan itu At-Thariq itu ya. Kemudian soal nomor 28, kalian disuruh menyebutkan jumlah surat ala-ala sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Nah, di sini kok ada surat At-Thariq ya. At-Thariq ala-ala ini ya.
Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sekarang nomor 29. Kalian nanti disuruh mengurutkan surat Sabbihisma rabbikal a'la. Di situ pedot-pedot nanti, dan dipotong-potong, kalian suruh meracik, disempurnakan. Kala innal insana layatgha, bunyinya itu. Nah, itu ayat ke-6 dari surat Al-A'la. Sekarang pada soal nomor 30. Hukum nun mati dan tanwin, ya, menyebutkan contoh. Kalian suruh menyebutkan contoh bacaan idgham bihuna. Contohnya ini dibuatkan paroni, tapi kalian harus paham bahwa idgham bihuna itu nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan beberapa huruf idgham bihuna, ya nun mim wawu. Apabila ada nun mati tanwin bertemu dengan ya nun mim wawu, maka itu bacaan idgham bihuna. 31 menyebutkan nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ro atau lam, itulah yang dinamakan hukum bacaan idgham bila guna. Kita bahas soal nomor 32. Al-Balad, kalian nanti disuruh menyebutkan bahwa dalam surat Al-Balad itu Allah membagi dua golongan manusia. Kalian harus paham bahwa golongan yang pertama adalah golongan kanan dan golongan kiri. Siapa golongan kanan itu? Orang yang memberi makan fakir miskin, anak yatim, kerabat atau keluarganya atau teman dekat pada waktu terjadinya kelaparan. Dan termasuk orang-orang yang beriman itu yang mengajak bersabar, mengajak kepada kebenaran di tempat tinggalnya nanti di akhirat adalah surga. Sedangkan golongan kiri adalah golongan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan orang yang menghambakan harta, mencintai harta, menghamburkan harta tanpa peduli dengan yang membutuhkan. Kita lanjutkan soal nomor 33. Kalian disuruh memahami isi kandungan dalam surat Al-Balad. Al-Balad terdiri dari 20 ayat, ya, termasuk golongan surat Makkiyah, berarti diturunkan di kota Mekah. Sesudah surat Al-Ahqaf. Nama Al-Balad diambil dari surat Al-Balad ayat yang pertama, la uqsimu bihadzal balad. Nah, isi kandungannya ditanyakan nanti juga. Jadi isi kandungan surat Al-Balad, manusia diciptakan Allah untuk berjuang menghadapi kesulitan. Kemudian janganlah manusia terperdaya oleh kekuasaan, harta benda yang akan dibelanjakan atau mereka membelanjakan dengan boros atau dengan menuruti hawa nafsunya. Kemudian peringatan kepada Allah, kepada manusia atas nikmat yang telah diberikan kepadanya, nanti dipertanyakan di akhirat. Berikutnya adalah bahwa Allah telah menunjukkan jalan yang menuju kebahagiaan dan jalan menuju kecelakaan. Surat Al-Balad menceritakan bahwa manusia haruslah berusaha, bersusah payah mencari kebahagiaan, dan Allah telah menunjukkan jalan menuju kebahagiaan itu dan jalan menuju kesengsaraan. Jadi Tuhan menceritakan bahwa jalan membawa kepada kebahagiaan itu lebih sulit daripada kesengsaraan. Kita lanjutkan soal nomor 34. Kalian memahami maksud yang dinamakan kota, ya, hadza wa hadzal baladil amin. Kota ini itu kota mana yang dimaksud itu? Kota yang tentram itu kota mana? Kota Mekah. Wa hadzal baladil amin. Negeri yang makmur itu maksudnya Mekah. 35 Asyam. Nah, nanti disuruh melanjutkan surat Asyam ayat 1 sampai dengan ayat 4. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Kemudian nomor 36, kalian mengurutkan surat Asyam 1 sampai 4. Kalian harus hafal surat Asyam itu, ya. Baiklah, kita lanjutkan soal nomor 37. Al-Lail, memahami isi kandungan surat Al-Lail. Surat Al-Lail terdiri dari 21 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, berarti diturunkan di kota Mekah. Nah, di sini dijelaskan
Ya. Jadi surat ini diambil dari ayat pertama, Al-Lail wal-laili idza yaghsha. Isi pokok kandungannya yaitu usaha manusia itu berbeda-beda. Karena itu balasan Allah juga berbeda-beda. Orang yang suka berderma atau memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan, bertakwa, taat kepada Allah, tentunya pembalasannya juga akan berbeda dengan orang yang tidak mau takwa. Orang yang tidak mau takwa tentunya pembalasannya tidak akan bahagia di sana. Orang yang dimudahkan jalannya oleh Allah SWT, yaitu orang yang menuju jalan takwa itu. Sebaliknya, maka orang itu tidak melalui jalan ketakwaan. Baiklah, kita lanjutkan soal nomor 38, Al-Lail. Kalian memahami isi kandungan surat Al-Lail, ya. Surat Al-Lail terdiri dari 21 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, berarti diturunkan di kota Makkiyah. Diturunkan setelah surat Al-Ala, setelah Sabbihisma rabbikal a'la. Dinamakan Al-Lail karena diambil dari surat Al-Laili ayat yang pertama. Pokok isi kandungannya surat Al-Lail yaitu usaha manusia itu berbeda-beda. Lanjutkan soal nomor 39, surat Ad-Duha, ya. Surat Ad-Duha diterjemahkan apa arti Ad-Duha itu, ya, demi waktu duha. Kemudian 40, memahami isi kandungan surat Ad-Duha. Pada ayat yang 9 kita dilarang oleh Allah berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Kemudian 41-nya Al-Qadar menyebutkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Qur'an. Nah, siapa yang beramal pada saat bertepatan dengan diturunkannya Al-Quran, kalau berbuat kebajikan sama dengan berbuat kebajikan lebih dari 1000 bulan lamanya. Dan kapan Al-Quran itu diturunkan? Tepatnya pada bulan Ramadan. Oleh karena itu banyak orang yang memperingati turunnya Al-Quran itu dinamakan malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Kita lanjutkan soal 43, Al-Alaq, surat Al-Alaq. Kalian disuruh menyebutkan, ya, yang pertama kali diturunkan. Surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah surat Al-Alaq, bukan Al-Falaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Al-Falaq, qul a'udzu falaq, keliru nanti, ya. Ya, diingat-ingat. Soal nomor 44 menyebutkan jumlah ayat dalam surat Al-Alaq. Jumlahnya itu 19 ayat. Kemudian pada soal 45, atin, ya, mengartikan kata atin. Apa atin itu? Atin itu buah tin, pohon tin, menjadikan sumpah Allah. Jadi diangkat untuk dijadikan sumpah agar supaya manusia ingat bahwa betapa manfaatnya pohon tin dan buah tin atau buah zaitun itu. Nah, ini di sini disuruh kalian mengartikan apa yang dimaksud pohon tin itu apa? Ya, pohon tin atau buah tin. Kalau 46 menyebutkan tempat diturunkannya surat At-Tin, yaitu di Bukit Gunung Tursina. Dekatnya di Palestina tempat Nabi Musa menerima wahyu. Di sanalah sampai sekarang tumbuh pohon tin, buah tin itu. Di sana kalau panen raya luar biasa. Kita lanjutkan soal 47, memahami isi kandungan surat At-Tin. Surat At-Tin itu hanya 8 ayat. Kemudian surat yang urutan 95 tergolong Makkiyah, berarti diturunkan di kota Makkah. Dan juga surat ini diturunkan setelah surat Al-Buruj. Jangan lupa, setelah Al-Buruj diturunkan surat At-Tin. Nama surat ini, ya, diambil dari surat At-Tin
ayat yang pertama wattini wazaitun, yang mempunyai arti buatin ya. Setelah kita lanjutkan anak-anak pada soal yang ke-48 sampai dengan 50. Al-insyirah, kalian disuruh melafalkan, membunyikan bunyi surat Al-insyirah yang diawali dengan alam nasroh. Alam nasroh laka sadroka. Kemudian 49 mengartikan surat Al-insyirah pada ayat yang kelima, yang artinya adalah karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat yang soal yang terakhir 50, kalian disuruh menyebutkan urutan surat Al-insyirah, diturunkannya surat Al-insyirah. Tadi tergolong surat Makkiyah, maka diturunkan di kota Mekah. Demikian anak, terima kasih, selamat belajar, semoga sukses, dan mari kita tutup dengan hamdalah, diteruskan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.